Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kita di sesinya KTNG Sangsang Univ Art Class-nya kita bagian Q&A. Jadi ini bakal ngebacain Q&A yang tadi nggak sempet dibahas karena yang pasti sih waktu ya, karena waktunya rapet banget. Yang nggak sempat dibahas kita bakal menjawab pertanyaan, ada 2 pertanyaan nih setelah kita pilih. Yang paling sering saya temuin ketika orang-orang yang baru gambar masuk ke dunia landscaping ya. Kita istilahnya landscaping ya, padahal kalau orang-orang lagi nonton, lagi ngeliat tuh, terus ngeliat orang lagi gambar pemandangan. Nah, itu istilahnya kalau ada ilmunya tuh. Nama ilmunya tuh namanya landscaping. Nah, di landscape drawing ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya pertama adalah nih, dari Nur Syahid. Boleh nggak sih menggambar objek namun objeknya dari foto? Jadi gini, banyak banget sih, termasuk saya nih. Saya nih biasanya begini, kita nggak ngomongin objek ya, tapi kalau saya semua lagi gambar karikatur nih, terus saya buka booth. Nah, kadang klien-klien saya yang mau digambar karikatur tuh nggak pengen tuh duduk di depan. Biasanya kan mereka duduk terus saya gambar. Nah, kebanyakan gue pengen dong beraktivitas juga, gue juga masih pengen keliling-keliling mall, gue masih pengen keliling-keliling event nih, gue nggak pengen duduk ngabisin waktu sambil gue gambar. Nanti gambarnya dikasih aja tuh. Nah, gimana tuh caranya? Biasa saya foto. Zaman lampau sih masih pakai kamera digital ya, atau enggak handphone tuh saya foto. Nah, saya gambar pakai kamera, dari gambar kamera atau dari gambar handphone tuh. Atau teman-teman yang ngeliat dari internet, ngeliat, oh ini bagus nih kayaknya pemandangannya, gue gambar ngeliat dari monitor gue gambar. Atau lagi di stasiun, atau lagi di tempat wisata, terus ngeliat objek yang menarik, cuman wah gue buru-buru nih, gue fotoan nih menarik objeknya, nanti gue gambar di rumah. Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya gimana sih, boleh apa enggak? Sebenarnya sih sah-sah aja, boleh-boleh aja. Cuma ada cumanya nih. Kurangnya di mana sih? Kurangnya adalah ketika kita kurangnya melatih kepekaan kita terhadap objek sekitar. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kalau kalian ngelihat sebuah objek itu, karena nih mata kita kan 2 nih, kiri kanan. Ini ibaratnya stereo view, yang apapun yang 2 itu namanya stereo view. Jadi kiri sama kanan. Setiap benda yang kita lihat itu ada ketebalannya tuh, ada dimensinya. Makanya kita kalau ambil contoh kalian ya yang mungkin mengendarai mobil atau mengendarai motor gitu. Di jalan tuh kalian bisa melihat objek di depan kalian itu, bisa ngukur nih, kemampuan mata kita tuh hebatnya adalah bisa mengukur. Yang sono jauh, yang sini dekat. Bahkan yang lebih hebat lagi ketika kita biasa. Ini jarak kita sampai pintu tol tuh berapa meter ya? Pintu tol, gerbang tol ya. Oh, ini sih 100 meter ada nih. Ini 200 meter ada nih. Atau mungkin pandangan kita jauh banget. Oh, ini 500 meter ada nih kayaknya nih gitu. Nah, kemampuan mata kita ini karena mata kita 2, kiri sama kanan, itu yang disebut stereo view. Jadi stereonya itu karena mata kita bisa menangkap ketebalan setipis apapun ketebalan itu. Kita ngeliat contoh nih, lihat pulpen nih. Ketika kalian ngeliat pulpen ini saya ambil contoh nih. Pulpen 1 nih, kita lihat. Background yang kita lihat itu blur. Ada double view tuh. Kalau kita fokus di pulpen ini. Begitu juga seumpama kita fokus di belakang objek di belakang pulpen ini. Pulpen ini langsung jadi 2 gini. Langsung jadi mecah 2, terus blur. Nah, itu yang disebut stereo view. Dengan kita melihat gambar live, kita ngelihat live nih, itu melatih kepekaan kita terhadap jarak, ketebalan. Nah, itu yang dilatih. Nah, kalau kita ngelihatnya lewat handphone, ngelihatnya lewat monitor, nggak ada ketebalannya kan? Karena kita dari satu lensa nih, jadi makanya nggak ada ketebalannya. Dan ada baiknya, makanya harus, jangan harus ya, kalau harus tuh kayaknya harus mesti gitu, jangan. Lebih banyak dilatih kalau kita ngelihat objek live gitu. Mungkin kalau gambar orang yang kita sayang, cewek cowok ya mungkin dari handphone boleh kali ya gitu. Nah, nggak mungkin juga kita mentelengin orang yang kita suka gitu kan, aneh banget. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih dari Sandra. Kak, ada nggak sih cara mudah untuk menguasai komposisi? Nah, kalau dibilang cara mudah sih gimana ya? Kalau mudah sih udah pasti ada ya. Kalau mudah sih udah pasti ada. Cuma yang disebut di sini kayaknya Sandra adalah melatih kepekaan ya, melatih kepekaan. Kalau caranya mudah ya udah ada di kelas tadi ya, yang kita pelajarin adalah dengan golden triangle, terus dengan komposisi macam-macam gitu ya. Sebenarnya dilatih aja nih kepekaan kita
ini bagus nggak sih? Nah biasanya nih yang ciwi-ciwi nih, karena mereka sering suka foto-foto selfie atau suka foto-foto motoin temen, itu kepekaannya udah terlatih, itu terasa. Walaupun mereka nggak menguasain, belum pernah ngeliat yang namanya komposisi, cara ngatur komposisi atau golden ratio segala macam. Tapi kalau udah kita ngelatih kepekaan dengan cara gambar atau foto, kita suka moto, nah itu udah kelatih tuh, nggak kita sadarin. Itu sih hebatnya sama latihan, nggak kita sadarin udah keasah tuh kepekaanan. Nah jadi jawabannya buat Sandra adalah kalau cara mudah mungkin untuk menguasai komposisi mungkin banyak, tapi sebenarnya yang harus dijawab adalah membiasakan diri. Itu sih jawabannya sih buat Sandra. Oke, terima kasih buat teman-teman yang lain yang udah nontonin Q&A ini. Mudah-mudahan banyak-banyak belajar, banyak-banyak diasah, karena yang pasti yang kita lakuin sekarang, gambar apapun itu, mudah-mudahan jadi duit, mudah-mudahan jadi sumber penghasilan kalian juga. Oke, thank you.